Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka tewas ditembak polisi. Warga kota Jayapura digemparkan dengan penemuan jasad wanita di bawah jembatan. Ribuan warga berebut daging kurban di Merauke. Sebuah kontainer di Pelabuhan Yosudarso, Merauke terbakar. Buruh pelabuhan yang saat itu bertugas kaget karena tiba-tiba saja ada asap yang muncul dari dalam kontainer. Api sulit dipadamkan, akhirnya kontainer itu ludes terbakar. Satu mobil pemadam kebakaran milik Pemkap dikerahkan memadamkan api agar tidak meluas ke kontainer lain. Berapa biji kontainer terbakar itu? Itu isi apa kontainer itu? Belum tahu. Sudah selesai pemadaman berapa? Kepolisian Sektor Laut Merauke saat ini masih menyelidiki penyebab terbakarnya kontainer itu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan warga berebut untuk mendapatkan daging kurban yang dibagikan Masjid Nurul Mujahidin, Pasar Wamanggu, Merauke, Papua Selatan. Sejak pukul 9 pagi, ratusan warga sudah antre dan memadati halaman masjid. Padahal panitia baru membagikan daging kurban pukul 11 siang. Warga akhirnya berebut dan berdesakan. Dari jam berapa di sini tadi? Dari jam 8. Jam 8. Mau apa ke sini nih? Mau ambil daging. Daging kurban. Ini sampai jam berapa ini? Belum dapat kah? Belum. Belum. Jadi tunggu tetap sampai dapat. Sampai dapat. Sampai dapat ya. Ini dari jam berapa ya? Jam 9. Iya jam 9. Jam Setengah 9. setengah 9. Ini sampai sekarang belum dapat ya? Belum. Iya, Ibu ke sini ngapain, Ibu? Saya meminta kurban dapat. Daging kurban ya. Iya. Tahun lalu dapat juga di sini. Dapat. Dapat juga ya. Dapat. Sekarang belum ya. Iya. Dengan sapu anak juga Pak dapat. Masjid Nurul Mujahidin, Pasar Wamanggu, Merauke tahun ini memotong sebanyak 14 ekor sapi dan panitia sendiri menyiapkan sebanyak 900 kupon pembagian daging kurban untuk warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Masjid Babu Salam Mimika tahun ini mengorbankan 2 ekor sapi dalam perayaan Idul Adha 1445 Hijriah. Jumlah hewan yang dikurbankan tahun ini berkurang dibanding tahun lalu. Kendati demikian, panitia kurban tetap berupaya pembagian daging kurban tetap merata ke seluruh jamaah. Tahun ini Masjid Babu Salam Timika tidak mendapatkan bantuan hewan kurban dari pemerintah. 2 ekor hewan kurban yang dipotong, 1 ekor merupakan sumbangan dari jamaah dan satunya lagi bantuan dari luar. Tahun-tahun sebelumnya pengurus masjid ini bisa memotong hewan kurban antara 7 hingga 10 ekor sapi. Kalau kita mau data semua di sekeliling jamaah Masjid Babu Salam itu sebenarnya tidak cukup. Cuma karena tahun ini sangat drastis menurun. Di satu sisi sapi kurban sangat susah didapatkan dan harganya mahal. Jadi kita cukup-cukupkan saja yang ada. Jadi kita lebih khususkan jamaah yang aktif di Babu Salam. Artinya yang paling aktif, terus mungkin juga yang fakir, duafa, terus ada beberapa juga mualaf yang kita kasih. Ya, pembagiannya door to door. Hari ini sangat turun drastis, cuma 2 ekor. Harapannya mungkin tahun berikutnya bisa lebih banyak lagi supaya kita dari panitia bisa menjangkau lebih banyak membagi hewan kurban. Nah, tentunya juga harapan mungkin ada bantuan dari Pemda juga. Karena tahun ini kami tidak mendapatkan bantuan sapi hewan kurban. Pengurus masjid langsung membagikan hewan kurban yang sudah dipotong ke jamaah dari rumah ke rumah. Pengurus Masjid Babu Salam Timika berharap tahun berikutnya pemerintah bisa memberikan bantuan hewan kurban ke setiap masjid di Mimika secara merata.
Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.